Gimana sih? Udah nggak bisa masak, bikin dapur hampir kebakaran. Kamu nih, bingung aku sama kamu bisanya apa sih? Masak nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa, ngurus rumah nggak becus. Baju kamu kok wangi parfum cewek? Ya ini tadi aku meeting sama ibu-ibu. Ini wanginya nempel banget loh, Mas. Aduh, kamu nih apa-apaan sih? Masalah sepele kayak gini aja dibahas. Udah deh, nggak usah cari masalah. Kayak anak kecil banget kamu tuh. Mending kamu sekarang lanjut kuliah aja ya. Aku pusing, ribet kamu kayak gini terus. Aku nggak bisa. Kenapa? Aku hamil. Kamu nih gimana sih? Kok nggak dijaga? Kayak gini reaksi kamu. Nggak tahu aku hamil, Mas. Aku cerita sama kamu karena aku butuh support dari kamu, Mas. Bukan kayak gini balasan aku. Karena kamu belum waktunya hamil. Mas Ivan. Raya tunggu. Raya tunggu. Tega kamu bikin aku. Aku korbanin semuanya buat kamu. Sekarang kayak gini balasan kamu ke aku, ha? Aku tinggalin kuliah aku, bahkan aku tinggalin kehidupan aku demi sama kamu. Kok kamu jadi mojokin aku gini sih? Kalau kamu sampai gagal kuliah, itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu sampai hamil? Harusnya aku nggak menikah muda sama kamu. Kamu tahu nggak seberapa besar penyesalan aku karena udah menikah sama kamu? Kamu tahu nggak seberapa besar pengorbanan aku buat kamu? Tapi aku akan tetap berhubungan sama Donna. Raya, ngapain kamu kesini? Aku kan udah bilang aku lagi kerja. Kamu tega bohongin aku. Bohong apa? Aku nggak ada bohongin kamu. Kamu ngomong kerja sama aku, tapi kenyataannya kamu di sini sama perempuan ini. Lagi-lagi macam apa kamu? Pulang. Enggak. Aku bilang pulang. Sayang ngagetin aja sih. Aku udah gak sabar mau ngasih tahu kamu. Aku diterima kerja. Pacar aku emang hebat. Aku pengen ngobrol sama kamu di sini. Sesuatu yang penting banget. Aku mau kita nikah. Ya aku tahu kamu pasti kaget. Gini loh sayang. Masalahnya aku tuh keterima kerja di Jakarta, bukan di sini. Dan aku dikontrak 5 tahun. Aku nggak mau ninggalin kamu di sini. Makanya aku mau kamu untuk jadi istri aku. Raya, karena kamu, aku termotivasi untuk jadi orang yang sukses. Makanya aku mau kamu untuk jadi istri aku. Kamu mau kan? Mas, aku baru semester 3. Aku tuh masih mau nikmatin masa muda aku dulu. Tolong dong, kamu jangan bikin aku hancur dengan kamu tolak lamaran aku. Kamu gak cinta ya sama aku? Aku cinta sama kamu. Tapi bukan itu masalahnya. Ini tuh karena aku belum puas nikmatin masa muda aku, Mas. Tolong kamu ngertiin aku juga. Sayang, kamu gak usah khawatir. Nanti setelah kita nikah, kamu bisa lanjut kuliah di Jakarta. Dan kamu bisa kerja di sana. Aku gak tahu. Umur aku itu masih 20 tahun. Dan aku gak bisa ngebayangin di umur aku yang masih 20 ini harus jadi istri kamu. Mas, aku gak bisa. Udah siang nih. Kita pulang. Kok ada yang beda ya? Kamu lagi gak nyaman ya sama aku? Kok mukanya sedih gitu? Kenapa? Kamu berantem sama Ivan? Mas Ivan dapat tawaran kontrak kerja selama 5 tahun di Jakarta. Kenapa kamu malah sedih? Mas Ivan mau cepet-cepet nikah sama aku dan bawa aku ke Jakarta, Bu. Pernikahan itu tanggung jawabnya terlalu besar. Dan kamu masih terlalu muda untuk menikah. Ngerti? Ibu mau kamu fokus dulu kuliah, lulus dan kerja. Ibu mau kamu mandiri dan gak bergantung sama siapapun nantinya. Sekarang gak usah sedih ya. Kamu masuk dan istirahat. Mas, kamu kok gak angkat telepon aku sih? Ini udah berhari-hari kamu nyuekin aku. Apa jangan-jangan Mas Ivan kayak gini karena mau mutusin aku? Enggak. Mas Ivan gak boleh putus sama aku. Aku sayang banget sama Mas Ivan. Kalau aku terima lamaran kamu masih terus cuekin aku. Ini udah seminggu, Mas. Mau sampai kapan kamu nyuekin aku kayak gini? Kamu kan udah nolak lamaran aku. Nikahin aku, Mas. Aku mau hidup bahagia sama kamu. Beneran? Iya. Kamu serius?
Ibu nggak setuju kamu nikah buru-buru sama Ivan. Bu, aku mau nikah sama Mas Ivan. Aku nggak mau pisah sama Mas Ivan. Ya kalau ibu nggak setuju, aku bakal tetap kawin lari sama Mas Ivan. Umur kamu baru 20 tahun dan kamu masih panjang. Jangan sia-siakan masa muda kamu. Bu, bukannya kayak gitu, dengerin aku dulu. Cukup. Kalau Ivan benar-benar cinta sama kamu, dia nggak akan maksa kamu. Dia nggak akan lakukan ini sama kamu. Pasti dia mau kamu lulus kuliah dan sukses baru kalian married. Kalau ini namanya dia egois. Ibu nggak mau kamu bahas hal ini lagi. Enggak, Bu. Dia tuh bukannya egois. Justru karena Mas Ivan itu cinta banget sama aku, makanya dia nggak mau kehilangan aku. Kamu yakin cinta Ivan sebesar cinta kamu sama dia? Bu, aku mohon. Aku cuma minta doa dan izin dari ibu buat nikah sama Mas Ivan. Nanti juga ujung-ujungnya aku bakal nikah sama Mas Ivan. Kalau kamu masak terus, ibu bisa apa? Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa sih? Ini tolongin. Bisa sampai kayak gini? Tadi. Kamu nih gimana sih? Udah nggak bisa masak, bikin dapur hampir kebakaran. Kamu nih, bingung aku sama kamu bisanya apa sih? Masak nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa, ngurus rumah nggak becus. Mas, ini masakannya udah jadi semua. Aku dapat resep ini itu dari internet. Gampang-gampang sih, makanya aku yakin masakan aku ini enak. Terus ayam juga ya, ayamnya. Nih tuh, cobain ikannya. Aku minta maaf ya soal kompor tadi. Aku tuh bener-bener nggak tahu. Aku cuma nyalain kompornya terus tiba-tiba apinya gede banget. Aku kaget, makanya aku manggilin kamu tadi. Panik, maaf ya. Kamu makan duluan ya. Sini, Kan kamu kepala keluarganya, masa kamu ngeliatin aku makan? makan. Enak gak? Enak gak? Pantas gak kamu sediain makanan buat suami kamu gosong semua kayak gini? Lanjutkan makanan kamu. Aku makan di luar. Dona, ini teman gue Ivan. Ivan, Hai, Bu Dona. Dona ini pinter masak loh, Pan. Bisa dikit lah. beneran jago masak? Mau cobain? Kamu main ke apartemen aku, nanti aku masakin apa yang kamu mau. Beli spraynya kekecilan deh. Capek banget aku ngurusin ini semua sendirian. Salah beli ukuran. Mana Mas Ivan gak pulang-pulang lagi udah malam. Mas, kamu udah pulang? Kamu aku teleponin kok gak aktif sih Mas handphonenya? Iya, baterai aku habis tadi nggak sempet ngecas. Mas, tunggu. Baju kamu kok wangi parfum cewek? Ya ini tadi aku meeting sama ibu-ibu. Terus waktu turun ke bawah kita bareng di lift. Dia nyemprotin parfum di bajunya, jadi ya ketempelan di baju aku. Masa sih Mas? Aduh, kamu ini apa-apaan sih? Udah deh, nggak usah cari masalah. Masalah sepele kayak gini aja dibahas. Ini kenapa spraynya berantakan kayak gini? Aku tadi udah berusaha banget buat pasang spray ini Mas. Tapi susah, kekecilan spraynya. Nih, bisa. Bukan spraynya yang kekecilan. Tapi kamu yang masih terlalu kecil untuk jadi seorang ibu rumah tangga. Begitu sampai di Jakarta, Mas Ivan berubah. Dia bukan seperti Mas Ivan yang aku kenal. Bukan ini suami yang aku inginkan. Raya, Iya Mas? kamu ngapain sih lama banget di dalam? Kos kaki saya mana? Ini saya mau berangkat kerja, udah telat. Jam berapa nih? Iya ya, aku siapin ya. Ini Mas, tas kamu. Kan kamu minta ambilin kos kaki nih. Kos kakinya aku udah ambilin. Lamaan kamu tuh kerjanya. Oh iya, nanti malam kamu gak usah nungguin aku ya. Karena aku mau ada meeting, terus aku harus ngelobi sama teman-teman. Aku kan juga butuh kamu di sini Mas. Aku kesepian. Setiap hari tuh kamu pulangnya malam terus. Aku ini kerja ya. Mas, kamu nggak salam dulu sama istri kamu? Apa aku salah minta salam sama suami aku sendiri? Kenapa setelah menikah Mas Ivan banyak berubah sama aku? Kasian Mas Ivan, sampai jam segini nggak pulang. Pasti dia capek banget di kantor.
Ibunya kerjaannya banyak sampai harus lembur. Setiap hari pulang lewat tengah malam. Tapi ternyata dia malah seneng-seneng sama perempuan. Sedangkan aku di rumah sendirian kesepian. Kamu udah pulang, Mas? Kan aku udah bilang gak usah ditungguin, tidur aja di dalam. Aku ke Jakarta, aku nikah. Itu semua mau kamu, Mas. Tapi begitu sampai di Jakarta, kamu malah ninggalin aku. Kamu sibuk sama teman-teman kamu sibuk sama kerjaan kamu. Sedangkan aku di rumah sendirian, capek bersih-bersih, ngelayanin kamu. Kamu anggap aku apa, Mas? Semua yang kamu sebutin tadi itu tugas istri kan? Seorang istri itu tugasnya bukan cuma ngelayanin, tapi juga jadi pendamping suaminya. Aku males ngebahas ginian malam-malam. Oh, kalau bahas masalah ini sama aku kamu males. Tapi kalau jalan sama perempuan ini kamu happy-happy aja, Mas. Udah Raya, mending kamu sekarang lanjut kuliah aja ya. Aku pusing, ribet kamu kayak gini Aku terus. nggak bisa. Kenapa? Aku hamil. Kok bisa sampai hamil kayak gini? Kamu nih gimana sih? Kok nggak dijaga? Kayak gini reaksi kamu setelah tahu aku hamil, Mas. Kita baru pindah dan aku baru mulai kerja. Aku cerita sama kamu karena aku butuh support dari kamu, Mas. Aku juga bingung, aku tuh takut, aku nggak tahu harus ngapain. Bukan kayak gini balasannya. Karena kamu belum waktunya hamil. Ceroboh kamu itu, tahu nggak? Bu, aku mau pulang, Bu. Aku nggak mau di sini. Aku nyesel. Harusnya aku nggak pindah ke Jakarta. Harusnya aku nggak nikah. Harusnya aku dengerin apa kata-kata ibu. Ibu seneng banget kamu telepon. Gimana kabarnya? Kabar Raya baik, Bu. Kamu udah daftar kuliah kan? Raya belum daftar kuliah lagi, Bu. Raya nelfon ibu mau ngasih tahu. Loh, kenapa? Raya hamil, Bu. Kamu hamil? Iya, tapi kerjanya Mas Ivan kan bagus. Gajinya juga cukup buat penuhin semua kebutuhan kita di sini. Kamu kan udah janji sama ibu. Ibu udah wanti-wanti sama kamu. Kamu harus selesain kuliah. Kok bisa sih kamu hamil? Emang gak dijaga? Ibu kok malah marah sama Raya, Bu? Raya juga nggak tahu kayak gini jadinya, Bu. Raya telepon ibu tuh pengen kasih tahu ibu dan minta dukungan ibu. Ibu bukan yang gak mau support kamu. Tapi kamu baru umur 20 tahun, Raya. Kamu harus selesain kuliah. Terus kerja. Halo, Raya? Kenapa nggak ada yang bahagia sama kehamilanku ini? Atas nama siapa, Mbak? Raya. Tunggu sebentar ya. Iya. Ini kan check up pertama kehamilanku. Mas Ivan udah janji mau nemenin. Tapi kok dia malah nggak datang-datang juga. Nah, ini baru makanan enak. Aku jadi pengen habisin semuanya. Emangnya masakan di rumah kamu kayak apa sih? Nggak enak banget. Istri aku tuh nggak bisa masak, nggak bisa ngurus rumah, nggak becus ngapa-ngapain. Pokoknya dia tuh kayak anak kecil banget, kayak bocah. Aku siap 24 jam buat masakin apa aja yang kamu mau. Hasil USG-nya bagus, Bu. Ibu dan bayinya juga terlihat sehat. Nanti saya buatkan resep vitamin, Ibu tebus di apotek ya. Ibu kenapa? Suami Ibu nggak nemenin Ibu periksa. Saya permisi dulu, dokter. Kamu tuh kenapa sih pulangnya malam terus? Aku habis lembur, disuruh sama bos tadi nggak enak kan kalau aku tolak. Hari ini kan janji pertama kita check up. Kamu kenapa nggak nemenin aku tadi? Maaf aku lupa. Kamu tuh harusnya bilang sama bos kamu. Aku ini siapa sih? Hah? Aku ini pegawai baru. Ya nggak mungkin lah aku ngomong kayak gitu sama bos. Aku nggak betah di Jakarta sama kamu. Aku mau pulang aja ke rumah ibu. Aku akan turutin permintaan kamu ya. Aku akan ngomong sama bos aku. Sorry bos, saya nggak bisa lembur. Istri saya lagi hamil. Terus habis itu aku langsung dipecat. Senang kamu? Kamu ini udah dewasa. Kamu udah menikah. Harusnya ya, kamu bisa lebih pengertian sama suami. Aku bisa selalu pengertian sama kamu, tapi kamu nggak bisa pengertian sama aku. Aku bela-belain kerja, cari uang sampai malam, pulang capek, kamu malah ngajak ribut kayak gini. Lebih baik aku nggak usah pulang sekalian. Kenapa kamu nggak sayang aku lagi, Mas? Kenapa kamu nggak sayang anak kita? Kenapa? Aku cuma mau disayang, Mas. Aku cuma mau dimanja. Aku ini istri kamu. Mas Ivan. Raya? Raya?
Raya, tunggu. Raya, Raya, tunggu. Aku tinggalin kuliah aku, bahkan aku tinggalin kehidupan aku demi sama kamu. Semua buat kamu, Mas. Tega kamu giniin aku. Kok kamu jadi mojokin aku gini sih? Kamu sendiri yang mau jadi istri aku. Aku nggak pernah maksa kamu loh. Kamu datang ke rumah aku dan kamu bilang kamu siap jadi istri aku. Kalau kamu sampai gagal kuliah, itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu sampai hamil? Ini anak kamu yang dalam kandungan aku. Bisa kamu ngomong kayak gitu, Mas? Mas, aku tinggalin semuanya, aku korbanin semuanya buat kamu. Sekarang kayak gini balasan kamu ke aku, ha? Keluar kamu. Aku akan cerita semuanya sama ibu. Aku udah gak sanggup lagi. Aku gak sanggup jadi istri Mas Ivan. Aku mau pulang ke rumah ibu aja. Maafin ibu ya. Ibu kemarin gak percaya sama Ivan. Ibu salah. Seharusnya ibu gak bicara begitu sama kamu. Ibu senang kamu hamil. Ibu yakin Ivan pasti bisa jadi ayah yang baik buat anak kamu. Kalian baik-baik aja kan? Aku gak mungkin cerita sama ibu soal Mas Ivan. Aku udah terlanjur malu. Kalau aja dulu aku dengerin kata-kata ibu. Kok kamu diem aja? Kenapa nak? Kamu sehat-sehat kan? Saya sehat. Mas Ivan sama bayi juga. Alhamdulillah sehat. Sekarang kamu istirahat ya. Kasihan nanti bayinya stres. Pokoknya kamu harus jaga diri kamu baik-baik. Nanti Raya telepon lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apaan sih ini? Gelap-gelapan gini. Raya, aku kan udah bayar listrik. Uangnya udah aku transfer ke kamu. Apa sih lebihnya perempuan itu? Sampai kamu lebih milih dia dibanding aku. Dia lebih dewasa. Dan gak banyak drama kayak kamu. Harusnya aku gak menikah muda sama kamu. Kamu tahu nggak seberapa besar pengorbanan aku buat kamu? Kamu tahu gak seberapa besar penyesalan aku karena udah menikah sama kamu? Aku gak nyangka kata-kata itu keluar dari mulut kamu. Tapi kamu tenang aja. Aku gak akan ninggalin kamu. Tapi aku akan tetap berhubungan sama Donna. Pernikahan itu tanggung jawabnya terlalu besar. Ibu mau kamu fokus dulu kuliah. Kamu masih terlalu muda untuk menikah, ngerti? Semua yang ibu bilang ternyata benar. Ya Allah, semua harus aku lakukan sendiri. Ketuk pintu hati suamiku ya Allah, supaya dia sadar dan bisa jadi suami yang baik buat aku dan calon anakku. Ya Allah, aku mohon berikanlah kekuatan aku untuk melewati semua ini. Sadarkanlah suamiku ya Allah. Saya nggak mau ngairin sebelum ada suami saya. Ini sudah waktunya. Kalau terus ditahan, ini sangat berbahaya, Bu. Enggak, dokter. Tolong segera siapkan ruang bersalin. Baik, Dok. Istri kamu nelponin terus tuh. Mau lahiran kali. Udah gak apa-apa, biarin aja nanti aku kesana. Udah, pulang sendiri aja. Gak apa-apa, aku anterin aja. Alhamdulillah. Selamat ya, Bu. Bayinya perempuan. Ini anak kamu. Aku baru aja lahiran. Mas Ivan tanya keadaanku juga enggak. Dia sama sekali nggak peduli sama aku. Kamu tuh kemana aja? Aku tuh butuh kamu di samping aku. Udahlah, kamu tuh mau bahas yang begituan sekarang. Yang penting kan sekarang aku udah di rumah sakit. Toh kamu juga baik-baik aja. Sehat-sehat aja kan? Oh iya, aku kasih nama anak itu Kinan ya. Iya bentar ya nak ya. Nih, gimana sih Cak? Mas bangun. Oh apaan
Apaan sih orang lagi tidur ganggu aja? Mas itu Kinan, aku nggak ngerti bedongnya, kasihan Mas. Tugas aku tuh cari uang. Tugas kamu ngurus anak di rumah. Aku tuh capek kerja seharian. Kamu sendiri kalau belum siap punya anak jangan hamil dulu. Makanya jangan ceroboh. Tanggung jawab. Aku mau tidur. Iya nak. Sebentar. Ini Mama buka internet dulu ya. Mama cari tahu gimana caranya ngebedong, bentar. Hubungan jadi tiris gini semenjak kamu lahiran. Gak bisa belanja macam-macam dulu nih. Kan tetangga sebelah itu bisnis online, Mas. Gimana aku bantu kamu buat tambah pendapatan dengan bisnis online? Terserah kamu lah. Kalau emang bisa ngasilin silahkan aja. Ibu, waktu itu Ibu nawarin saya buat jualan online baju-baju bayi. Masih bisa nggak ya, Bu? Masih bisa, Mbak. Saya mau ya, Bu. Saya mau cari tambahan buat nambahin penghasilan suami saya. Oh ya udah kalau gitu nanti saya kirim stok barangnya ke rumah kamu ya. Makasih ya, Bu. Nah, kita foto produknya ya. Bantuin Mama jualan ya. Semoga laku ya bajunya, bagus ya. Oh, siap. Nanti saya kirim ya hari ini. Nah, terima kasih. Nah, mau susu? Mau? Mas, ini aku mau nunjukin kamu. Ini tabungan aku setelah aku jualan online. Lumayan juga jualan online ya. Halo sayang. Sebentar lagi aku ke tempat kamu ya. Sayang, kamu kenapa sih? Aku tuh pengen lihat kamu tuh bahagia, sayang. Jangan cemberut gitu dong. Kenapa? Ada yang kurang? Aku ini apa sih buat kamu? Kamu pacar aku lah. Sampai kapan? Aku capek sembunyi-sembunyi gak jelas kayak gini. Please dong, ngertiin aku. Ya, aku kan baru aja nikah sama Raya. Dan sekarang Raya baru aja selesai lahiran. Kamu yang selalu bilang sama aku, kalau kamu nyesel nikah sama dia, harusnya kamu tuh nikahin aku, bukan dia. Oke. Kasih aku waktu ya. Kalau kamu memang cinta sama aku, harusnya kamu pilih aku dan tinggalin istri kamu. Aku kasih kamu waktu 3 bulan. Kalau enggak, aku pergi. Mas, kamu hitung deh. Ini uangnya ada berapa banyak? Kenapa nggak dari dulu aja kamu kayak gini? Lumayan juga ya. Aku kepikiran deh buat lanjutin kuliah lagi. Kan tanggung tinggal 3 semester lagi. Kinan kan masih bayi. Siapa yang mau ngurusin kalau kamu kuliah? Mas, kamu tenang aja. Aku yakin pasti ada jalannya kok. Udahlah, nanti kita bahas lagi kalau Kinan udah gede. Tunggu Kinan sampai umur berapa, Mas? Selalu ngobrol sama kamu tuh ribut mulu akhirnya. Aku mau lanjut kerja. Nggak usah dibahas lagi. Itu sarapan sama tehnya udah aku siapin ya. Ya, makasih ya. Yaudah, kalau gitu aku rapiin dulu. Alhamdulillah, Mas Ivan udah mulai perhatian lagi sama aku. Mas, nggak ada yang kelupaan? Oh, ada. Ini kertasnya, tolong kamu buang. Tapi jangan lupa, kamu sobek kecil-kecil dulu. Soalnya itu dokumen. Yang lain, Mas? Halo, saya segera ke sana. Ya, tolong di-handle dulu ya, Bu. Kamu bener-bener nggak ada kelupaan sesuatu? Apa ya? Oh, uang bulanan. Kemarin kan udah aku transfer ke rekening kamu. Yaudah, aku jalan ya. Apa dia lupa ya mau kasih kalung itu ke aku? Atau Mas Ivan mau kasih surprise buat ulang tahun aku? Iya. Mas Ivan, bener-bener keterlaluan kamu, Mas. Kamu suka sama kalung pemberian aku, sayang? Suka banget sih. Ngapain kamu kesini?
sini? Aku kan udah bilang aku lagi kerja. Kamu tega bohongin aku. Bohong apa? Aku nggak ada bohongin kamu. Iya, kamu ngomong kerja sama aku, tapi kenyataannya kamu di sini sama perempuan ini. Bahkan aku bantu kamu buat cari uang, tapi ini balasan kamu, ha? Jadi, kalung itu buat perempuan ini, bukan buat aku, Mas. Sejak kapan aku bilang kalung ini untuk kamu, ha? Kamu selalu bilang gak punya uang sama aku, tapi kamu mampu beli kalung mewah buat perempuan ini. Lagi-lagi macam apa kamu? Pulang. Enggak, aku mau tahu sejauh apa kamu sama dia. Aku bilang pulang. Aku gak nyangka kamu tega ngelakuin itu sama aku, Mas. Harusnya dulu kamu gak nikahin aku. Harusnya kamu dulu gak lamar aku, Mas. Kamu cuma mau milikin aku tanpa tahu kalau kamu itu harus tanggung jawab sepenuhnya sama aku. Aku menyesal udah memilih kamu jadi istri aku. Kesalahan terbesar dalam hidup aku adalah menikahi kamu. Waktu itu aku bilang aku pengen nikah sama kamu. Ternyata setelah aku nikah sama kamu, aku gak siap. Aku masih pengen bebas. Dan saat ini, aku jatuh cinta sama Donna. Kok bisa kamu jatuh cinta sama perempuan itu, Mas? Kita udah nikah, bahkan sekarang udah ada anak. Segampang itu kamu ngomong kamu jatuh cinta sama perempuan lain? Aku berusaha untuk jujur sama kamu ya. Apa yang ada di dia, gak ada di kamu. Lama-lama aku mikir, memang kita ini gak cocok. Ngobrol sama kamu tuh ujung-ujungnya ribut. Kamu gak akan ngerti maksud aku. Jadi kamu jadiin itu pembenaran buat kekurangan aku, Mas? Terserah kamu mau ngomong apa. Yang jelas, saat ini aku jatuh cinta sama Donna dan aku gak mau kehilangan dia. Rumah tangga kita masih bisa diselamatin, tapi kita harus sama-sama berjuang. Kamu mau aku untuk pura-pura jatuh cinta sama kamu? Kamu mau aku pura-pura bersandiwara dan pura-pura bahagia sama kamu? Padahal aku nggak ngerasain itu. Mulai saat ini, kita pisah. Raya, pernikahan kita udah hancur. Segampang itu kamu ngomong kamu gak mau. Kamu lupa waktu dulu kamu minta nikah sama aku, Mas. Dan aku salah karena aku udah memilih kamu untuk jadi istri aku. Mas Ivan! Kalungnya kenapa nggak dipakai sih? Kalau aku pakai, nanti Neng marah lagi. Donna, kan aku udah bilang sama kamu kalau aku mau pisah sama dia. Dan aku memang udah ngomong sama dia kalau hubungan aku dan dia udah selesai. Kasih sayang. Oh iya, kamu mau makan apa? Aku masakin ya. Oke. Raya, kamu kenapa, Nak? Saya minta maaf sama ibu. Saya salah sama ini gak dengerin ibu. Saya tinggalin ibu. Saya tinggalin kuliah Raya. Semua demi nikah sama Mas Ivan. Sekarang kamu lanjutkan kuliah kamu. Kamu bangun masa depan kamu. Kamu harus berhasil. Gak ada kata terlambat, Nak. Izinin Raya balik ke rumah ini sama Nina. Pintu ibu selalu terbuka untuk kamu dan cucu ibu. Mau apa? Saya kesini mau bicara. Gimana kamu membuang anak saya setelah kalian menikah 1 tahun lebih? Iya. Kamu campakkan anak saya begitu aja. Dan kamu gantikan dengan perempuan lain yang kata kamu lebih pintar dan lebih mengerti kamu. Saya mohon, ibu mau dengar penjelasan saya dulu. Dari awal kamu udah tahu anak saya masih kuliah. Dari awal kamu udah tahu anak saya belum dewasa, tapi kamu memaksa untuk menikah. Sekarang apa? Apa, Ivan? Saya tahu saya salah karena saya udah paksa Raya untuk menikah sama saya. Tapi saya akan lebih salah lagi kalau saya membiarkan Raya untuk hidup sama saya di Jakarta. Padahal dia nggak bahagia. Saya titip uang untuk Kinan. Ibu nggak usah khawatir, saya pasti tanggung jawab. Aku gak percaya suamiku pergi begitu aja. Dia datang cuma pamit, kasih uang dan pergi. Aku ini seperti gak pernah ada artinya di hidupnya. Kamu udah ngancurin hidup aku, Mas. Bangun yuk, sarapan dulu. Mau sampai kapan kamu begini?
Ingat, ada Kinan. Bu, ibu tuh bisa diem gak sih, Bu? Ibu jangan berisik dong, Bu. Ibu mendingan keluar dari kamar aku, Bu. Keluar! Jatuh bergerak, manakah kau kini akan memuji memanggil harus kau memulai. Permisi, ada surat? Ribut ibu. Astaga, 39,7. Kinan demam nih. Kamu cari obat penurun panas ya. Raya, atau sekalian kita ke dokter aja. Raya, kita ke rumah sakit sekarang, nak. Anak kamu sakit. Hidup kamu bukan milik kamu sendiri. Anak kamu lagi membutuhkan kamu. Sadar, Raya. Bu, ayo ke dokter, Bu. Ayo. Dokter, ya Allah. Ada apa, Bu? Panasnya tinggi banget, tolong dokter. Baik, silakan masuk. Kalau ada apa-apa sama Kinan itu berarti salah aku. Dok, gimana cucu saya, Dok? Anak ibu saluran kencingnya terinfeksi. Sekarang cukup dirawat di sini semalam, besok sudah bisa pulang. Maafin karena Mama terlalu marah sama Papa. Mama jadi nggak ngurusin kamu. Mama janji Mama bakal bahagiain Kinan sekuat tenaga Mama. Sabar ya, Nak ya. Aku mau daftar kuliah lagi. Ibu nggak salah dengar kan? Enggak, Bu. Kamu fokus sama diri kamu dan Kinan aja ya. Iya, Bu. Abis pulang kuliah aku ambil kerja sih malam. Aku titip Kinan sama ibu dulu ya. Yaudah kalau gitu aku jalan dulu ya, Bu. Rizka, tolong kamu cek semua keuangan perusahaan. Kamu cek benar-benar, kamu cek secara detail ya. Apa? Perusahaan koleksi. Halo Pak. Dona, tunggu. Kenapa sih? Kamu selalu mengukur semuanya dari uang dan materi. Apalagi kita punya rencana mau menikah. Sekarang kamu janji dulu. Aku mau dikasih uang bulanan berapa? Kalau kita punya anak, aku dapat uang ekstra berapa? Itu jadi perempuan benar-benar belak-belakan materinya ya. Hari ini siapa sih yang gak butuh uang? Gak usah munafik lah. Karena aku gak mau jadi cewek bodoh yang punya anak dan gak dapat apa-apa. Kalau kita saling mencintai, jangan kayak gitu dong kamu. Kita ini mau nikah, bukan mau bikin perusahaan. Kamu tuh perhitungan banget sih. Aku gak bodoh. Gak kayak mantan istri kamu tuh. Aku ninggalin dia itu gara-gara kamu. Aku ninggalin dia buat kamu. Kamu sendiri yang bilang sama aku kalau kamu gak cinta. Kamu ninggalin dia itu karena kesalahan terbesar kamu. Iya kan? Sekarang aku tahu sikap kamu aslinya seperti apa. Kamu tuh cuma laki-laki yang maunya suka sendiri dan suka lepas tanggung jawab. Kamu gak usah sok suci. Sebelum kamu jalan sama aku, kamu udah pergi sama laki-laki lain, ya kan? Ngaku. Kamu ya kenapa? Ya Allah, aku berserah kepadamu. Cukupkanlah kehidupan kami sekeluarga dan berikan aku kekuatan untuk membuang masa laluku dan membuka lembaran hidup yang baru, ya Allah. Amin. Bu, alhamdulillah aku udah lulus, Bu. Satu setengah tahun aku bekerja banting tulang untuk menyelesaikan kuliahku dan juga mencari uang. Ibu benar-benar pahlawanku yang ada untuk aku sepanjang waktu. Mas Ivan, aku dengar dia putus dari kekasihnya itu, tapi dia nggak pernah mencari aku atau anaknya.
Dan nafkah yang dijanjikan itu juga gak pernah datang. Tapi alhamdulillah Allah selalu ada untukku. Ini rumah kita, Bu. Beneran ini rumah kamu? Iya, Bu. Ibu bangga sekali sama kamu. Kekuatan aku dan semangat aku sekarang cuma ibu sama Kinan. Aku bakal buktiin sama semua orang. Aku dulu sempat salah memilih. Cuman kesalahan itu gak bikin aku terpuruk berkelanjutan. Kesabaran dan ketekunan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Yuk. Mas Ivan, Ini bunga untuk kamu. Oh iya, dan ini hadiah untuk Kinan. makasih Mas. Tapi kamu mau ngapain di sini? Aku kesini mau ketemu Kinan, dan aku juga kangen sama kamu. Oma, Om itu siapa? Mas, anak kamu aja nggak tahu siapa kamu. Kamu emang pernah bikin hidup aku hancur sehancur-hancurnya. Tapi aku nggak dendam sama kamu. Kamu tenang aja. Suatu hari nanti aku bakal kasih tahu Kinan kalau kamu itu ayahnya. Aku lupa mau balikin ini ke kamu. Aku memang pantas mendapat malu karena perbuatanku. Aku minta maaf udah sia-siain kamu.